Wow. Begitu drastis dan berani keputusan pro rakyat Presiden Jokowi melarang total ekspor bahan baku minyak goreng, termasuk minyak gorengnya sendiri. Mulai berlakunya Kamis tanggal 28 April 2022 sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian. Itu keputusan sapu jagat. Presiden tidak bicara lagi DMO, tidak juga PMO, tidak juga HAT. Domestic Market Obligation terbukti tidak mempan mengatasi mafia busuk guna memenuhi kebutuhan minyak goreng rakyat dalam negeri. Price Market Obligation terbukti tidak mampu mengendalikan harga. Ketentuan harga eceran tertinggi diabaikan pasar. Yang berlaku selama 3 bulan terakhir adalah harga pasar murni. Bahkan harga pasar internasional, persaingan bebas. Akhirnya diambillah keputusan berani, tegas, sapu jagat, larang total ekspor. Tidak ada pertimbangan apapun kecuali sampai ketersediaan minyak goreng di dalam negeri melimpah. Kata yang harus dicatat adalah melimpah, bukan sekedar cukup. Ukuran melimpah tentu relatif, maka saya menyumbangkan ukuran yang terukur sampai harga minyak goreng kembali ke harga 3 bulan lalu. Dengan begitu, ekspor diperbolehkan lagi. Harganya pasti tidak kumat. Harga minyak goreng kemasan sebelum ada gejolak 14.000 per liter. Biasanya yang dikemas 2 liter harganya Rp28.000 hingga Rp29.000. Setiap Jumat ada diskon menjadi Rp25.000. Untuk yang curah di pasar mulai dari Rp9.500 hingga Rp11.000 per liter. Saya menyebutnya keputusan sapu jagat karena dengan satu sapu ini seisi jagat perminyak gorengan bisa teratasi. Masih ada waktu 5 hari untuk menyiapkan peraturan tertulisnya, termasuk aturan yang bisa mengatasi trik-trik untuk menyiasatinya. Juga sinkronisasi antara perdagangan dan industri. Ada potensi pabrik-pabrik CPO bermasalah, juga pabrik minyak goreng. Rantai pasok mereka bisa tiba-tiba guncang. Tentu para pengusaha tidak akan berani melawan keputusan tegas presiden itu. Gejala perlawanan sempat muncul, yakni seperti yang disuarakan pengurus asosiasi sawit sampai mengancam akan mundur dari program subsidi. Nyatanya, presiden yang total pro dan demi rakyatnya justru mengeluarkan keputusan sapu jagat yang diucapkan sendiri lewat video resmi dari Istana Negara. Durasi video itu pun begitu pendek, hanya 1 menit, to the point, tidak pakai basa-basi apapun. Pun cara Presiden Jokowi tampil di video amat sangat serius, termasuk di raut wajahnya, sapu jagat. Padahal kebutuhan dalam negeri hanya 5 juta ton, pasar ekspor 50 juta ton. Kali ini yang 50 juta ton dikorbankan untuk memenuhi yang 5 juta ton. Maka sebenarnya tidak perlu harus ada keputusan sapu jagat. 5 juta ton hanya 10%. Tentu seharusnya tidak ada artinya dibanding 50 juta ton. Tapi jalan biasa sudah dicoba, tidak manjur. Bahkan dibuat mengesankan seperti menclek-menclek. Wibawa pemerintah seperti jadi bahan mainan para mafia dan racun-racun. Sampai mengusik seorang penyanyi sekelas Iwan Fals menjadikannya lagu top hits. Sungguh, sebenarnya tidak perlu ada sapu jagat. Pemerintah keluarkan dana subsidi yang besar kalau mereka-mereka mau agar bisa saling dan ditata dengan baik demi kepentingan bersama rakyat. Mungkin kasihan eksportir-eksportir yang sudah terlanjur menandatangani kontrak yang akan kena klaim dari luar negeri yang juga merusak jadwal kapal internasional.
Tapi Presiden memang sudah di tahap dibikin jadi bulan-bulanan mafia-mafia dan kroni-kroninya. Sapu jagat ini telah menyelamatkannya. Saya tidak bisa membayangkan betapa ruwet kesibukan di Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian hari ini. Sampai 5 hari ke depan. Jangan-jangan dalam 3 hari ke depan ketersediaan minyak goreng akan tiba-tiba melimpah. Lalu larangan ekspor itu pun tidak perlu dilaksanakan di hari Kamis. Tanpa harus ada Menko yang tiba-tiba bisa mencabut larangan ekspor itu. Ekspor produk sawit tahun lalu sumbang negara sebesar 500 triliun rupiah. Begitu kira-kira. Artikel ini ditulis Dahlan Iskan yang disadur dari redaksi Indonesia.com dengan judul Presiden Wow Wow. Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.